Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang gimana caranya belajar kamera pakai mode manual untuk pemula gitu ya. Dan seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your realm, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi konten ini dikhususkan buat pemula yang baru punya kamera atau baru pengen belajar kamera untuk memahami gimana caranya pakai mode manual di kamera gitu, entah itu foto ataupun video. Gua akan bahas 90% untuk video karena kita akan lebih mendalami video, tapi gua akan bahas juga sisi fotonya sedikit-sedikit. Oke, kita langsung maju aja ke poin yang pertama. Pertama adalah resolution atau resolusi. Ya, resolusi ini punya banyak juga jenis-jenisnya yang bisa lo pilih sesuai dengan kebutuhan lo. Tapi kita akan bahas dari yang tertinggi dulu, yaitu secara umum yang tertinggi itu 4K ya, 4K gitu ya. 4K ini punya resolusi 3840 x 2160 ya. Secara umum ini adalah yang terbesar yang dipakai orang-orang seperti kita-kita. Untuk lo yang pengen resolusi bagus, gambar jernih ya, kualitasnya bagus lah, detail gitu ya, bisa pakai opsi 4K untuk videonya. Karena nggak semua kamera juga punya. Kalau misalkan kamera lo ada, lo bisa nyalain 4K-nya untuk dapetin gambar yang bagus. Oke, berikutnya adalah resolusi 1080p, yaitu 1920 x 1080. Yang mana resolusi ini adalah resolusi yang paling umum. Secara umum gua pun sampai sekarang ini masih pakai 1080p sejauh gua bikin YouTube gitu ya. Ini adalah resolusi paling aman, gambarnya bisa dibilang bagus juga, dan pilihan terbaik untuk lo yang pengen syuting setiap hari seperti gua daily content pakai 1080p, atau yang pengen bikin video-video sinematik belajar segala macam juga pakai 1080p, itu aman banget gitu ya. Dan yang terakhir adalah 720p, yaitu 1280 x 720. Nah, resolusi ini sebenarnya udah jarang dipakai juga, udah usang banget ya. Rata-rata ini di kamera digital, kamera pocket zaman dulu. Jadi menurut gua 720 jangan dipakai aja, kecuali buat ngeliput segala macam yang durasinya cukup lama. Ya itulah 720p kegunaannya, udah jarang banget dipakai. Tapi ada pros dan cons-nya juga gitu ya. Kalau kita pakai resolusi yang tinggi, secara umum akan memakan file size yang besar. Size dari shooting lu akan gede, memakan banyak memori gitu ya. Kecuali lu punya space laptop lu banyak, punya SSD atau memori kamera lu juga gede, itu oke-oke aja, terserah lu. Tapi masalahnya nanti di editing, karena semakin besar resolusi, editing akan semakin berat juga. Itulah kenapa gua suruh pakai 1080p untuk dapetin kualitas yang bagus tapi file size yang aman untuk diedit dan ringan juga buat diedit. Jadi itulah resolusi lu bisa pilih di 1080p, tergantung dengan kebutuhan lu. Oke, kita langsung masuk ke yang kedua adalah frame rate. Frame rate adalah seberapa banyak laju frame per detiknya. Bisa dibilang frames per second ya. Jadi video itu sebenarnya terbuat dari beberapa foto yang disatuin dalam detiknya. Jadi kalau misalkan 24 fps itu artinya 24 foto di dalam 1 detik. Atau 30 fps adalah 30 foto di dalam 1 detik. Frame rate ini juga banyak jenisnya ya, sesuai dengan kebutuhan, tapi balik lagi, secara umum frame rate itu 24 fps. Yang gua pakai saat ini adalah 24 fps. Kenapa seperti itu? Lebih tepatnya 23976 gitu ya. Karena frame rate ini adalah frame rate yang umum dipakai, bahkan di Hollywood movie pakai frame rate 24 gitu ya, atau 23976. Nah, alasannya sih simple ini sebenarnya, karena mata kita pun melihat dunia ini FPS-nya tuh 24 gitu ya. Kalau misalkan kita gitu ya. Itulah kenapa kalau hasil di kamera pakai 24 fps, gambarnya lebih natural, terlihat seperti mata yang memandang gitu ya. Video yang mata kita tangkap sama dengan video yang kamera pakai 24 fps gitu. Jadi gambar yang natural, kalau menurut gua, saran gua pakailah 24 fps supaya lebih natural. Ada juga di atasnya 24 fps, yaitu 30 fps. Lebih atas bukan berarti lebih baik ya. Ini semua sesuai kebutuhan gitu ya. 30 fps ini biasanya dipakai buat TV show. TV itu standarnya pakai 30 fps. Untuk gua pribadi jarang banget pakai 30 fps. Jadi ya standarnya secara umum kalau misalkan kamera HP pun itu defaultnya biasanya 30 fps. Jadi ada 24, ada 30. Cuman yang gua saranin pakailah 24 fps untuk syuting yang kayak begini, yang gerak-geraknya normal. Kalau pengen terlihat normal, pakailah 24. Ada di atas 24 30, ada juga 60 fps. Kegunaannya buat apa? 60 fps ini digunakan buat bikin slow motion. Pakailah 60 fps di tempat
yang seharusnya, yaitu di slow motion aja ya. Jadi 60 fps kebutuhannya buat slow mo. Ada juga di atas itu yaitu 120 fps, ada juga 240, ada juga 960, bahkan 1000 dan 10.000 dan seterusnya sampai 100.000 tuh kamera-kamera yang tidak sanggup kita beli karena harganya mahal banget. Hello there, I'm Gav. I'm Dan. We're the slow-mo guys. A sharp bullet, and this is not the fastest. Just gone. Ooh, look at the spin. You definitely see the rifling. Just absolutely what cameras like this are for. So slow now. Oof. Straight through. I feel like that egg got shattered more. Maybe Maybe it was just slightly more front. Kamera slow motion tuh bisa sampai 2 miliar, 3 miliar gitu untuk bikin commercial project di TV-TV yang sering lu lihat di iklan-iklan TV itu pakai kamera mahal gitu. Ya, tapi secara umum FPS ada di kamera-kamera semuanya itu 24, 30 dan 60. Oke, kita langsung masuk ke nomor 3 yaitu shutter speed. Nah, sekarang kita akan lihat ke layar kamera kita bahwa di sana ada 3 settingan yang menonjol. Yang pertama adalah 1/sekian, yang kedua adalah f, yang ketiga adalah ISO. Gua akan bahas yang paling kiri dulu yaitu shutter speed. Shutter speed ini adalah settingan seberapa cepat sensor menangkap gambar di kamera lu. Misalkan shutter speed ditandai dengan 1/sekian gitu ya. Di sini gua pakai 1/50 karena gua pakai FPS 24. Jadi simpelnya settingannya simpel banget nih gini, simpel banget nih. 24 FPS pakailah 1/50. Kenapa begitu? Karena 24 dikali 2 sama dengan 48, mendekati 50 ya. Ada juga kamera yang bisa di set 1/48, itu biasanya di kamera sinema, lini kamera sinema gitu ya. Cuman untuk kamera umum seperti ini, kalau gue pakai 24, pakailah 1/50 shutter speednya gitu ya. Jadi rumusnya FPS dikali 2. Kalau lu pakai 60 FPS dikali 2 120, jadi shutter speednya adalah 1/120 gitu. Dan kalau lu pakai 30 fps, shutter speednya adalah 1/60 gitu. Karena 30 kali 2 60. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi ada aturannya juga untuk shutter speed. Dan kegunaannya apa? Nah, shutter speed yang gua set ini di 1/50 akan mengakibatkan motion blur. Yang akan lu bisa lihat di sini pergerakan tangan gua ini motion blur. Ini akan terlihat natural gitu ya pergerakannya. Ketimbang gua pakai misalkan speednya di 500 atau 1000, lu bisa lihat nih. Yang speednya 50 nih lebih natural kelihatannya, seperti mata kita melihat. Tapi yang 1000 itu kelihatan sangat tajam. Kalau di pause ini akan seperti itu. Yang satu tajam, yang mana itu kurang bagus sebenarnya untuk ditonton videonya, untuk dilihat. Tapi yang pakai 1/50 ini natural. Nah, shutter speed juga kalau misalkan salah settingan biasanya menyebabkan flicker. Flicker itu apa? Flicker itu adalah belang-belang kalau misalkan kita lagi nge-shoot lampu-lampu jadul seperti neon. Dan juga lampu-lampu kuning yang jadul biasanya agak flicker. Kalau lagi di cafe gitu ya ada lampu-lampu kuning jadul, biasanya flicker-flicker. Itu diakibatkan shutter speed yang tidak benar settingannya. Makanya kalau misalkan di set dengan FPS dan dikali 2, hasilnya adalah shutter speed, itu biasanya aman-aman aja. Ya, gitu. Jadi setlah shutter speed sesuai dengan aturannya. Selain dari itu juga kalau shutter speed kurang, hasilnya akan membayang. Misalkan ini adalah speed gua turunin ke 15, ini akan membayang seperti ini, nggak jelas gambarnya kan gitu. Jadi minimal adalah settingan sesuai dengan FPS. Nah, ini di 24 fps di 1/50 akan terlihat gerakan yang halus dan natural. Oke, nomor 4 adalah aperture ya. Aperture ini ditandai dengan huruf F. Makanya lu bisa lihat di layar kamera lu itu ada F sekian. Itu apa sih? Nah, kita akan sempil jelasin seperti ini. F itu tergantung dengan lensanya, kemampuannya seperti apa. Misalkan di lensa gue ini minimal adalah f2,8. F ini adalah bukan lensa artinya. Semakin kecil angka F, maka semakin besar cahaya masuk. Karena F ini adalah bukaan lensa. Semakin besar angka F, semakin kecil cahaya masuk. Lu bisa lihat contohnya di sini. Misalkan di sini ada kamera dan lu lihat nih bulatan lensanya, ini adalah F paling besar bukaannya, angkanya akan kecil. Dan kalau angkanya gue besarin, ini akan menutup lensa ya. Bukaan lensanya akan nutup. Semakin kecil angkanya, semakin terbuka. Semakin besar angkanya, semakin menutup. Gitu. Itulah kenapa F disarankan pakailah sekecil mungkin. Karena selain dari cahaya yang masuk, F itu menghasilkan bokeh yang bagus gitu ya. Kalau misalkan lu punya lensa f1,8 gitu ya, ini akan bisa lihat hasilnya lebih bokeh gitu. Dan kalau F-nya lebih besar, maka ngeblurnya atau bokeh belakangnya lebih kecil
Peruntukannya buat apa? Kalau misalnya lu pengen nge-shoot subjek atau orang seperti ini, itu pakai bokeh itu bisa jadi lebih bagus gitu ya, kelihatan soft gitu, dan fokus ke subjek lu, backgroundnya ngeblur itu kelihatan bagus. Tapi untuk landscape ya, alam gitu ya, itu biasanya pakai f yang besar supaya lebih fokus ke segala-galanya, semuanya terlihat jelas, tajam, itu pakai f yang cukup besar. Simpelnya cuma seperti itu, bukaan semakin besar, angkanya semakin kecil. Angka semakin gede, bukaannya semakin kecil dan semakin gelap. Tapi masalahnya ketika gua syuting outdoor dengan cahaya matahari yang cukup terang, itu biasanya suka susah juga ngeset shutter speed karena ini settingan udah bener, tapi gambar terlalu cerah gitu ya. Sementara kita nggak bisa naikin speed untuk ngasilin gambar yang normal karena gerakannya tidak akan se-motion blur ini, tidak akan senatural mata ngelihat. Gimana caranya? Di sini gua pakai ND filter dari KNF Concept. Apa ini ND filter? ND filter ini gunanya ditempelin di lensa supaya bisa nge-reduce cahaya. Jadi lu bisa lihat nih dari yang tadinya kelihatan lensanya, kalau diputerin semakin gelap. Itulah gunanya ND filter. Ya, jadi ketika gua pakai settingan yang benar 1/50 dan bla 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 bla, gua kecilin aja ND filternya. Tambahin ya, maksudnya tambahin gelap. Nah, makanya gambarnya akan terlihat lebih natural meskipun ada motion blurnya. Kalau ini tanpa ND filter karena perlu shutter speed yang besar, gerakannya nggak akan natural. Tapi kalau pakai ND filter, gerakannya akan lebih natural gitu. Selain dari itu juga ND filter itu berguna buat fotografi juga. Misalkan lu pengen gambar highlight yang soft, highlightnya nggak terlalu blown out, terlalu cerah, itu bisa pakai ND filter juga, hasilnya jadi soft ya. Lu bisa lihat nih perbedaannya, yang satu tanpa ND filter dan yang kedua pakai ND filter gitu ya. Itulah permainan shutter speed dan juga filternya pakai ND filter. Kalau lu pengen juga filter yang gue pakai dari KNF Concept, lu bisa cek di description di bawah. Nah, selain dari itu juga shutter speed bisa dipakai buat fotografi. Seperti yang tadi gue kasih tahu, ngebayang-bayang gitu, itu sebenarnya bukan tidak ada gunanya. Ada gunanya buat fotografi, dibilangnya apa ya, kapas kayak begitulah, air kapas ya. Kalau misalnya di sungai, kalau foto pakai speed besar akan seperti itu, jepret. Tapi kalau shutter speednya lu turunin dan lu pakai tripod, hasilnya akan gila, bisa jadi bagus banget gitu ya. Itulah gunanya shutter speed kecil, karena sensor menangkap lebih lama, air udah gerak. Air gerak jadinya halus seperti kapas. Yap, nomor 5 adalah ISO. Simpelnya ISO adalah cahaya buatan. Nah, misalkan lu lihat di sini nih, di area gua sini. Ini normalnya seperti ini, gua dipakai ISO 640. ISO ini settingannya terakhir ya. Yang tadi kita bahas dari awal. Settingan pertama adalah shutter speed, kedua adalah aperture atau f, yang ketiga adalah ISO. ISO pastinya terakhir di settingnya. Karena ISO ini adalah cahaya buatan, jadi kita nggak bisa sembarangan pakai ISO. ISO diusahakan sekecil mungkin, gitu ya. Karena ISO ini karena digital, cahaya buatan, makanya semakin besar ISO akan merusak gambar. Ambil contoh kita lihat nih, di depan ada area gelap. Kita bisa terangin nggak? Bisa, pakai ISO. Dinaikin sampai cerah, hasilnya gambarnya jadi rusak. Jadi banyak semutnya, noise disebutnya. Nah, itulah kenapa kita harus turunin ISO sekecil mungkin. Memang ada banyak kamera-kamera yang bisa high ISO, low light capability yang bagus. Cuman dalam dunia profesional tetap harus pakai ISO yang rendah, karena jangan pakai ISO digital juga gitu ya. Karena hasilnya akan tetap tidak senatural itu. Itulah kenapa kita set ISO sekecil mungkin. Kalau misalnya tetap gelap gimana? Ya udah, tambahin 2 cahayanya. Pakai lighting yang proper. Pakai cahaya matahari kalau gak punya lighting gitu ya. Jangan maksain syuting di gelap-gelap karena gambarnya akan merusak. Kalau kita nambahin ISO gitu ya. Oke, set ISO sekecil mungkin. Itu adalah digital. Oke, nomor 6 adalah white balance. White balance ini apa? White balance ini umpamanya adalah kita harus mengatur titik cahaya putih ya. Untuk mengatur warna putih ini ke kuning atau ke biru, ke warm, hangat, atau ke cool, ke dingin gitu ya. Simpelnya adalah mengatur warna putih agar tetap berada di warna putih. White balance ini ditandai dengan K atau Kelvin ya. Kita ambil contoh di siang hari nih. Siang hari ini ada matahari gitu ya. Nah, untuk aturan umumnya daylight atau di cahaya matahari itu kita bisa pakai 5600 Kelvin untuk dapetin warna putih yang natural gitu. Jadi gambar lu nggak terlalu biru, nggak terlalu kuning juga kalau misalkan lagi syuting di siang hari. Tapi selain dari itu juga white balance bisa diatur juga secara manual. Kalau misalkan dalam keadaan syuting gua seperti ini, gua pakai lighting yang orange gitu, yang hangat. Karena gambarnya setelah di grading pun akan tetap terlalu kuning, kita bisa turunin white balance-nya, berarti agak kebiruan dikit. Turunin di 3000. Dan kalau misalkan di set seperti itu, hasilnya akan terlihat lebih bagus gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan lampu lu terlalu biru juga, lu bisa naikin
white balance-nya ke 6000 atau ke 7000 supaya lebih natural gitu. Cuman secara umum kita pakai 5600 untuk daylight. Oke, sebenarnya cukup aja sampai white balance di sini, tapi ada 2 tambahan hal lain yang mungkin lebih advance lagi dan tidak semua kamera mungkin supportnya. Yang nomor 7 adalah log profile. Gue sekarang ini lagi syuting menggunakan log profile ya. Kalau misalkan lu pengen lihat, ini sah. Ini aslinya seperti ini, pakai log profile supaya lebih flat. Kenapa? Karena biar lebih leluasa buat di color grading. Ini area gelap gua tidak terlalu gelap dan area cerah pun tidak terlalu terang. Jadi lebih leluasa buat di grading, lu bisa atur warnanya seperti apapun. Nah, log profile ini pun tidak semua kamera support ya. Kadang kamera yang lebih mahal dikit yang baru bisa support gitu. Cuman yang jadul-jadul itu biasanya belum bisa. Log profile ini digunakan untuk orang-orang yang punya kerjaan profesional gitu ya, punya klien profesional buat gradingnya biar lebih leluasa nanti di rumah. Apalagi di kelas Hollywood itu pakai RAW, udah bukan pakai log line. Nanti kita bahas itu terlalu jauh. Intinya log profile adalah flat profile untuk dapetin dynamic range atau rentang dinamis yang tinggi juga gitu ya. Dan settingannya pun beda. Kalau misalkan lu tanpa log profile, settingan ketiga yang tadi yaitu shutter speed, aperture dan ISO harus berada di titik 0 exposure ya, berada di tengah. Seperti itu. Tapi kalau lu pakai log profile jangan berada di 0, tambahin sedikit supaya lebih tinggi yaitu di 1 gitu ya. Jadi 1 plus atau 1 lebih sekian itu adalah titik aman untuk pakai log profile. Itu beda settingannya cuma di situ doang. Jadi exposure harus lebih cerah sedikit supaya dapetin shadow yang jelas dan highlight yang jelas. Ketika misalkan flatnya seperti ini bisa di grading jadi seperti itu gitu ya. Itulah gunanya log profile. Dan istilahnya pun beda-beda. Kalau di Canon itu C-Log, ada juga V-Log, ada juga S-Log, ada beberapa kamera lain yang punya fitur itu juga gitu ya. Dan ini lebih leluasa buat para color grader. Nah, buat lo yang suka syuting simple-simple doang, yang pengen cut-to-cut edit cepet jadi beres, boom, itu jangan pakai log karena pakai log ini akan lebih ribet untuk color gradingnya. Di shot yang ini kita grading seperti ini beda lagi, di luar beda lagi, jadi itu akan memakan waktu juga buat editing, lebih capek juga otaknya mikirnya. Jadi ya itulah, light profile lebih ribet intinya pakainya. Cuman kalau misalkan lu udah pakai, ini akan lebih enak buat di warna-warnain gitu. Entah itu pakai Premiere, DaVinci atau 3D Loot yang gua pakai. Oke, yang terakhir adalah editing pastinya. Lu udah punya kamera bagus, udah ngerti semua settingannya, udah pakai log tapi nggak bisa editing, buat apa juga gitu ya. Pada akhirnya editing adalah ujung yang penting juga gitu ya. Buat lu yang pengen belajar, lu bisa kunjungin di YouTube, banyak ada di YouTube gua atau di YouTube siapapun, banyak tutorial-tutorial. Gua juga udah sering banget bikin tutorial Premiere Pro dari dulu gitu ya. Cuman buat yang pengen belajar step by step dari nol banget, misalnya lu sekarang keadaannya nggak bisa ngedit sama sekali nih, pengen belajar dari nol, gue punya sebuah kelas online editing di Adobe Premiere ya, dari nol sampai nanti seenggaknya lu bisa ngedit gitu. Di sana dapat 19 materi tuh dari awal banget sampai materi terakhir gue ajarin juga gimana caranya color grading gitu. Ada gimana caranya pakai LUT segala macam. Dan selain dari kelas online itu 19 materi, ada juga gratis LUT atau preset yang gue bikin seperti ini. Misalkan flatnya gue bisa grading jadi seperti ini, gue di sana dibahas juga, gue ajarin juga, dan gue kasih presetnya gratis buat lo semua. Dan banyak preset-preset yang lain yang gue pakai di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya. Lo bisa dapetin itu lifetime, selamanya diakses bisa. Harganya cuma 200.000 ya, sangat murah sekali untuk belajar editing. Lo bisa cek aja di description, beli ke Rizky di sana, WhatsApp aja langsung, cus WhatsApp, tanya-tanya dulu juga boleh. Belajar editing dari nol bersama gue di kelas online. Tapi itu filenya udah jadi video, jadi lu bisa tonton 19 materi itu untuk bisa ngedit. Oke, selain dari itu juga lu bisa pergi ke YouTube dan belajar sendirilah sisanya tinggal kembangin ya. Oke, jadi sampai di sini aja materi tentang gimana caranya belajar kamera pakai manual mode ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga buat follow Instagram gua dan juga subscribe. Dan buat lo yang punya pertanyaan bisa tulis aja di komentar di bawah. Oke, segitu aja. Grazie. Assalamualaikum.